Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mencoba membahas soal mata kuliah elemen mesin 2. Saya ambil soal dari ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Nomor 1. Sebuah sabuk datar yang terbuat dari poliamide F2C dengan lebar 2,5 inci digunakan untuk mentransmisikan daya nominal 4 horsepower pada putaran 1450 rpm. Diketahui diameter puli penggerak dan yang digerakkan berturut-turut 3 inci dan 9 inci seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya di sini 1. Harusnya di sini 2, ada puli yang besar lagi di sini. Nah, lalu jarak antar kedua poros 5 feet dan faktor servis 1,5, faktor koreksi kecepatan 1 dan faktor desain 1,1. Pertanyaannya, tentukan A, gaya sentrifugal Fc dan torsi T. Lalu yang B, gaya-gaya pada sabuk F1, F2, dan Fi. Lalu yang C, gaya reaksi dari poros ke puli. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini seharusnya ada puli besar ya. Maksudnya di sini ada puli penggerak, yang ini yang kecil, dan yang besarnya adalah puli yang digerakkan. Diameternya beda, yaitu 3 inci dan 9 inci. Oke, langsung saja kita bahas. Nomor 1, kita buat dulu yang diketahui sabuk datar ya, jenis poliamide F2C. Nah, harga-harga ini ya, 1, 2, 3, 4 ini dapat dari tabel ya, tabel 17.2 ini. Nah, ini sudah ada, ini material poliamide yaitu spesifikasi F2. Nah, di sini kita bisa peroleh T itu adalah thickness ya, atau ketebalan. Lalu di sini adalah allowable tension atau gaya tarik yang diizinkan ya, yaitu 60. Nanti ini dipakai untuk dalam perhitungan. Lalu di sini ada specific weight ya, atau gamma ya, di sini gamma. Lalu koefisien friksi atau koefisien gesek ada angkanya, yaitu F kecil ini ya. Ya, ini semua dapat di tabel 17.2. Lalu B ini adalah lebar tadi ya, sudah dijelaskan, disebutkan di soal. H6 ini adalah daya nominal, N ini adalah putaran ya, kecepatan putar mesin. Lalu D kecil ini adalah diameter puli penggerak ya. Kalau D besar ada diameter puli yang digerakkan atau diameter puli yang besar. Lalu C ini adalah jarak antar puli ya. Di sini sudah disebutkan jarak antar kedua poros ya, jarak antar kedua puli yaitu sebesar 5 feet. Di sini saya ubah satuannya dari feet ke inci ya, yaitu dikali 12 dibagi 1 feet. Lalu KS ini adalah faktor servis, CV ini adalah faktor kecepatan, ND ini adalah faktor desain. Baik, langsung saja kita buat yang ditanyanya. Yang ini FCT, F1, F2, Fi, dan Rx itu gaya reaksi dari puli terhadap poros. Oke, yang pertama kita cari dulu kecepatan linear ya, kecepatan linear dari si bel, yaitu V sama dengan P/dN. D kecil ya, berarti diameter puli, dan N ini adalah kecepatan putar, dimana rumusnya sudah ada, angka-angkanya tinggal kita masukkan ya, diperoleh ini. Satuannya adalah feet per menit. Lalu berat per satuan panjang atau W di sini ya. Cari berat, rumusnya sudah ada ini ya, 12 kali gamma kali B kali T ya. Gamma sudah ada ya, maka diperoleh ini 0,171 pounds per feet. Nah, baru kita bisa mencari apa yang ditanyakan di soal, yaitu gaya sentrifugal. Rumusnya ini ya, cukup sederhana. Oke, dimana ada W per G. Nah, G nya ini adalah gravitasi. Ingat, satuan yang dipakai adalah satuan British, jadi bukan 9,81 tapi 32,17 feet per second kuadrat. Lalu ada V nya sudah diketahui di atas, sudah diperoleh ini ya, 1138. Lalu diperoleh gas sentrifugalnya sebesar 1,199 pound force. Lalu pertanyaan yang selanjutnya torsi ya. Torsi ini rumusnya
ya. Rumusnya ini sudah dikonversi ya, artinya sudah tidak perlu diturunkan. 63.025 dikali H0 daya nominal dikali KS faktor servis dan dikali ND itu faktor desain, dan juga N nya ini adalah kecepatan putar. Nah, ini harga-harganya, lalu diperoleh hasilnya 286. Nah, yang B itu pertanyaannya adalah ini adalah gaya ekivalen ya, yaitu F1 dikurang F2. Artinya kan F1 itu gaya sisi kencang ya, dan F2 itu gaya sisi kendor kalau di puli. Lalu 2T per D ini ya, untuk mencari rumus gaya ekivalen, maka gaya ekivalennya diperoleh sebesar 191,24. Setelah itu kita pindah ke tabel ya, dari tabel 17.4 ini yang di samping sudah saya taruh di sebelah, yaitu adalah puli correction factor atau faktor koreksi puli untuk sabuk datar, dimana di sini yang kita butuhkan adalah material poliamide spesifikasi F2. Di sini maksudnya 1,6 sampai 4 adalah small pulley diameter, artinya diameter puli yang kecil ya. Diameter puli yang kecil tadi adalah 3, berartinya di sini ya, rentang di sini berarti kita gunakan 1,6 sampai 4. Nah, itu nilainya adalah 0,73 CP-nya ya. Ini CP. CP-nya adalah 0,73. Nah, ini sudah saya tuliskan. Lalu kita perlu mencari F1A. F1A ini adalah gaya tarik sisi kencang yang diizinkan ya. Nah, ini rumusnya sudah ada, sederhana sekali. Maka diperoleh 109,5 ya. FA itu dari tabel yang sebelumnya ya, tabel 17.2 itu. Nah, CP-nya barusan kita dapat, CV-nya juga sudah ada yang diketahui tadi. Nah, setelah dapat F1A, kita mencari F2 ya, sesuai pertanyaan, dimana F2-nya itu dari sini ya, dari gaya ekivalen itu kita cari di sini. Nah, kita buatkan di sini F2 sama dengan, tinggal pindah ruas kan dari ini, berarti F1A dikurangi yang hasil dari ekivalen tadi. Nah, maka diperoleh F2-nya itu minus 81,74. Minus di sini artinya berarti dia F1 dengan F2 berlawanan ya kan? Karena F1 itu adalah sisi kencang ya, gaya sisi kencang, sedangkan F2 adalah sisi kendor. Artinya kan kalau dibikin tali dia tarik menarik gitu ya. Nah, ini gini. Nah, ini F1 misalnya, ini F2. Lalu FI ini adalah gaya inisial ya, FI. Gaya inisial atau gaya awal, rumusnya adalah F1A ditambah F2 bagi 2 dikurang FC. Nah, di sini kan karena minus, ini sebenarnya untuk tanda, jadi kita abaikan saja minusnya. Nah, berarti kan F1-nya berapa? Positif ya, F2-nya juga positif. Nah, tinggal hasilnya adalah 94. Nah, untuk DBB puli penggerak ya atau gaya reaksi, kita harus menggambarkan dulu DBB puli ya. Ini adalah DBB puli penggerak. Yang pertama sekali kita perhatikan adalah gaya-gaya yang terjadi, di mana ada torsi dan putaran. Torsi dan putarannya ini berlawanan arah jarum jam ya. Berarti sisi kencang ya, sisi kencangnya adalah di atas ya. F1-nya di atas, sedangkan sisi kendor atau F2 itu di bawah. Namun kalau sebaliknya, kalau putarannya itu searah jarum jam, berarti F1-nya yang di bawah, F2-nya yang di atas. Lalu ada gaya reaksi dari puli terhadap poros ya. Ini RY dan RX. Nah, di sini RY-nya pasti 0 ya, karena tidak ada gaya yang searah sumbu Y. Sementara RX-nya pasti ada, yaitu F1 dan F2. Maka kita bisa bikin gaya kesetimbangan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, berarti F1 ditambah F2 dikurangi Rx sama dengan 0. Karena kita yang cari Rx,
berarti Rx sama dengan F1 ditambah F2. Nah, F1 F2 nya sudah ada, kita masukkan angkanya, lalu diperoleh gaya reaksi puli terhadap poros sebesar 27,76 pound force. Oke, sekian, terima kasih.